Yang terjadi sekarang nggak gitu. Ekonomi neoliberal dan kapitalisme sungguh luar biasa. Kapitalisme, nah hubungan dengan kredit tadi bang, yang menyebar di masyarakat ini kan ada namanya busar sobek gitu bang. Apa itu? Itu sistem koperasi apa itu bang? Simpan pinjam atau seperti apa itu bang? Itu bukan koperasi. Bukan koperasi. Kalau Jadi kami bilang bank pelecit. apa bang pelecit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Ya pun. bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di podcast Cawa Ekam. Kali ini kita ada di segmen bisnis UMKM. Hadir di studio kita seorang bapak yang berwibawa, manis. Selain dia adalah senior pramuka saya, dia adalah tenaga ahli DPR RI. Ya, apa kabar Bang Heru Listianto? Kabarnya luar biasa. Luar biasa baik apa Bisa. luar biasa gimana ini? Baik, bisa duduk di sini. Alhamdulillah. Gimana nih setelah masa pandemi dan new normal aktivitas? Sebetulnya ada sekitar 4 bulan full ya kita Iya. bingung dengan kondisi ya. Tapi sekarang udah bisa lah kita dengan new normal ini kan kita bisa. Yang penting kita jaga kebersihan, social physical distancing, dan udah gitu-gitu aja. Ya, Yang ikuti penting. protokol kesehatan ya Bang ya. Yang biasa nggak makan bergizi ya sekarang makan nanas. Iya, gimana mau makan bergizi dulu ya? Nggak gerak, nggak kerja, ya nggak makan. Untungnya setara pegawai negeri Oh, ya masih iya, aman ya. aman ya. Bangga kita. Ada sih rezeki pasti ada. Iya, rezeki mah nggak kemana ya. Bang Heru Listianto ini adalah penggiat dari sebuah asosiasi. Betul. Asosiasi namanya Akses Indonesia, Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis. Nah, apa sih Bang Akses Indonesia ini? Ya. Akses Indonesia itu kan akronim dari Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis. Artinya sebuah wadah perkumpulan kaum muda, boleh lah, tapi kebanyakan kaum muda Kaum muda ya. yang memang dikader untuk peduli pada perkembangan ekonomi kecil dan menengah, tapi difokuskan pada koperasi. Oh, Tapi lingkup pergerakan kader Akses Indonesia, khususnya saya di Lampung, itu juga banyak membantu bagaimana membangun akses permodalan UMKM, usaha mikro, menengah, kecil. Itu baik dari sisi mitra investor ataupun peluang-peluang yang ada di pemerintahan, mulai dari kabupaten kota atau provinsi. Sebetulnya ya mitra kita kalau mau itu sebenarnya dekoping mil, dewan koperasi wilayah dan sebagainya, tapi untuk saat ini belum kita bangun ke arah itu. Kita baru bantu-bantu gerakan koperasi yang ada dulu. Abang sebagai Saya sekretaris sekretaris Provinsi Lampung. Lampung. Iya. Nah, Akses Indonesia ini sifatnya nasional ya Bang ya? Ya, nasional. Hampir di seluruh provinsi di Indonesia sudah kadernya ya. Kadernya iya. Kadernya. Jadi kita skupnya hanya nasional, lalu daerah di Provinsi langsung Lampung. ke Nah, daerah. karena Kabupaten kota anggota tidak? provinsi ini kan orang-orangnya ada di semua kabupaten. Kita belum mengarah kepada bentuk jaringan. Yang penting Di daerah lain pun sama? iya, di seluruh Indonesia. Kita besar itu ada di Pulau Jawa, Kalimantan Barat, kita di Sulawesi Utara, di Nusa Tenggara Timur, sampai di Sumatera Utara. Kalau Lampung kita cukup salah satu kader senior kita ada sekarang jadi anggota DPRD Provinsi Lampung, Bapak Dr. Andes F. Siman itu. Itu iya, kader paling senior Akses Indonesia itu. Sudah berapa lama Bang untuk Akses Indonesia pusatnya dan Lampung? Kita Akses Indonesia itu dimotori oleh pendiri Gerakan Koperasi Kredit Indonesia. Kalau secara nasional itu dulu namanya Credit Union ya, Credit Union. Credit Union itu adalah sebuah bentuk koperasi simpan pinjam
asal muasalnya dari ide Raiffeisen di Jerman sana. Nah, zaman itu kan revolusi di Eropa kan luar biasa. Jadi di sana ditemukan sebuah gerakan bagaimana membantu orang miskin dan lemah keluar dari krisis revolusi waktu itu. Oh gitu. Ternyata Raiffeisen itu seorang wali kota itu waktu itu menemukan pola dia mengumpulkan orang-orang beruang, pengusaha untuk mengumpulkan makanan, uang dan sebagainya, lalu diberikan kepada kaum miskin dan lemah. Ternyata hanya bertahan 1 tahun. Oh ya. Akhirnya habis kolek dan sebagainya, akhirnya ditemukanlah ide bahwa untuk membantu orang miskin dan lemah itu ya mereka sendiri. Oh gitu. Jadi tidak bisa mengharapkan nggak bisa. hasil Jadi siapapun. memberdayakan kemampuan mereka sendiri. Ya. Mau dibentuklah, nah disitulah muncullah namanya credit union. Credit union itu kan credere itu kan bahasa di sana bahasa Latinnya kepercayaan. Union itu kan kumpulan. Jadi kumpulan yang dibentuk atas dasar saling percaya. Iya. Makanya di Indonesia karena istilah kredit union dianggap asing, maka berubah koperasi kredit. Koperasi kredit. Bukan koperasi yang meminjamkan barang-barang kreditan, bukan. Jadi koperasi kredit itu dari kata credere. Sisipan dari redaksi itu ya Bang. Itu sehingga kita dapat pengakuan badan hukum dan sebagainya dan diakui dan cukup besar tahun di berapa Indonesia. itu Bang? Kredit union tuh tahun 70 sudah masuk. Untuk di Lampung tahun 82 sudah masuk. Artinya sudah cukup lama. Nah, untuk akses sendiri muncul baru sekitar 5 tahun terakhir ini. Karena kita agak prihatin ya pergerakan. Karena kita lemah dari sisi politis. Oh iya. Jadi kita memandang gerakan kita cukup besar di Indonesia itu. Di Kalimantan Barat saja sudah aset sudah 1,5 triliun. Di Lampung sudah hampir 1 triliun. Ada koperasi primer terbesar seperti di Lampung itu ada koperasi kredit Mekarsa itu sudah luar biasa. Dari anggota 200 sekarang anggotanya sudah ya 17 ribuan, 18 ribu, asetnya mendekati 1 triliun 900. Itu mengelola kemampuan dari anggotanya, nggak ada bantuan dari pihak ketiga. Ada 45 primer di Lampung kita dampingi. 45. Yang besar kedua ada di Pringsewu, di Kalirejo. Kalau Kak Novel main ke Kalirejo, itu kantor-kantornya sudah mirip bank, lebih besar dari bank. Ya, itu ya. Nah sekarang kita akses dibentuk untuk membangun militansi pergerakan. Jadi rohnya kredit union kan ada 4. Tapi masih ada kredit union itu ya? Banyak, sampai sekarang masih eksis dan menjadi koperasi-koperasi terbaik Lampung saat ini loh. Gitu. Iya, kepala jadi dinas. akses Indonesia ini dengan itu apa? Nah, kita kan dari kader-kader, bukan dari kader-kader koperasi yang potensial itu di kader khusus untuk mempertahankan rohnya kredit union. Tetapi tidak hanya sisi pengembangan kredit union, tapi dari sisi ekonomi makro. Iya, jadi nanti kita bicara peluang bisnis, kerjasama dengan mitra lain. Nah ini kalau nggak dibuat kadernya dulu susah nanti. Jadi di setiap koperasi besar itu nanti kita ambil mana sih ya orang-orang yang potensial bisa kita gembleng jadi kader militan. Produk Akses Indonesia ini kooperasinya apa aja? Kaderisasi saja. Advokasi. Oh gitu. Kaderisasi. Ada 3 sebetulnya ya. Lebih ke kaderisasi, edukasi, sama kajian. Oh lebih ke ilmiahnya penelitian sebagainya. Edukasi plus advokasi. Iya, advokasi ini seperti apa Bang? Advokasi kan pendampingan kita. Jadi membantu pengembangan. Sekarang koperasi yang mengelola keuangan dalam bentuk simpan pinjam itu mengalami kondisi di mana dana-dana yang ada sulit diserap. Jadi banyak kas nganggur gitu loh. Banyak kas nganggur. Iya. Betul itu. Kenapa dianggurin itu kasnya? Karena dalam peraturan di koperasi yang kita kelola, kita hanya diperbolehkan menyalurkan pinjaman kepada anggota.
di luar anggota Tidak bisa, iya. Nah, itu yang memperkuat gerakan kita. Oh iya, iya. Nah, kontribusi dengan pemerintah ya kita bentuk kerjasama, supporting sistem dan sebagainya. Jadi itulah. Nah, ada kemungkinan ada titik lemah yang kita analisis dari perkembangan mulai dari sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi kita mengalami penurunan daya serap anggota terhadap pinjaman. Nah, sebetulnya bukan berarti koperasi tidak mampu mengelola, tapi ternyata ada beberapa sisi yang lolos dari pengamatan kita selama ini. Nah, sebetulnya bentuk pendampingan pendidikan seperti apa supaya daya serap itu semakin tinggi. Artinya gini, misalkan kita dulu buat analisis dulu anggota kita itu kita klasifikasi gitu loh. Kita klasifikasi yang petani berapa, yang pedagang berapa, pengusaha kontraktor berapa, ini berapa. Ini rata-rata lemahnya di sini. Nah, inilah nanti kader-kader yang masuk dalam asosiasi kader akses harus mampu membedah ini di koperasi masing-masing. Sebenarnya kami mengarahkan kepada supaya di masing-masing koperasi ada kader-kader yang memang sungguh militan mempertahankan jati diri koperasi itu. Dan kita kan punya 4 pilar di gerakan kami. Apa itu, Bang? Yang pertama swadaya. Swadaya. Swadaya itu kan menggali kemampuan diri sendiri, jangan tergantung pihak ketiga. Itu yang menjadi prinsip kami. Prinsip utama itu ya, swadaya. Swadaya. Yang kedua, prinsip yang mendampingi swadaya pendidikan. Iya. Pendidikan terus-menerus. Ini jadi mulai mau jadi calon anggota sudah dididik. Jadi anggota ada tahapan-tahapan pendidikan, mau pinjem dididik. Jadi untuk menjadi anggota itu harus ada pola 3 ya? jam pola pendidikan dasar. 3 jam. 3 jam pola pendidikan hanya untuk luarnya aja. Baru nanti ada pendidikan dasar. Jadi nggak bisa kita jadi anggota langsung pinjem, nggak bisa. Gitu. Nah mempertahankan. Lalu yang ini swadaya pendidikan. Swadaya pendidikan solidaritas. Nah, ya. solidaritas ini yang dimaksud begini. Koperasi-koperasi primer yang ada di Lampung itu menyisihkan sekian persen dari sisa hasil usahanya, pendapatan dia, sisa hasil usaha ya. Sisa hasil usaha itu kan pendapatan dikurangi biaya udah jadi SAU-nya. Surplusnya itulah. Itu diberikan kepada gerakan karena primer itu bergabung jadi satu, di atasnya ada sekunder provinsi namanya Puskopdit. Pusat Koperasi Kredit. Nanti Puskopdit di Indonesia ada 32 Puskopdit gabung namanya Inkopdit, Induk Koperasi Kredit. Nah, hebatnya, maaf nih, bukan hebat ya. Jadi kenapa keistimewaan dan kelebihan kami karena gerakan kami ini networking. Jadi ini kita itu tergabung dalam gerakan dunia. Jadi mulai Inkopdit lalu ada AQ Asia, lalu ada WOQ dunia. Jadi bisa saja nanti pengurus primer ini tahu belajar di Kanada kalau dia mampu berbahasa asing. Itulah kenapa kita butuh kader-kader yang militan dan paham pengembangan, menjaga rohnya. Nah, itulah maka akses ini dirintis, dibentuk oleh salah satu pendiri CU Indonesia, Bapak Robi Tulus. Beliau warga negara Indonesia yang sekarang pindah ke Kanada itu yang terus-menerus mensupport kami. Di akses nasional Pak Suroto itu berasal dari basisnya Koperasi Mahasiswa di Purwokerto, Universitas Jenderal Sudirman. Dulu kan ada Kopmanya. Ya, sekarang Kopmanya udah ngajar? Di Lampung masih, di Lampung bagus. Sebagian Kopma Unila, Kopma UIN, Kopma STKIP itu banyak kok menggunakan kami sebagai narasumber. Khususnya di bidang kaderisasi, pengembangan usaha gitu. Ini kan untuk menjadi anggota di asosiasi ini agak sulit ya, tidak daftar langsung jadi gitu ya. Minimal dia menjadi salah satu anggota atau pengurus di koperasi ini. Salah satu koperasi yang ada di binaan ini. Boleh jadi bukan hanya dari gerakan koperasi Indonesia ya, koperasi kredit ya, mungkin koperasi lain kalau memang
kita anggap dia mampu menjembatani gerakan koperasi secara umum di Lampung, bisa saja kita. Berapa anggota yang ada sekarang, Pak, di Lampung? Terakhir kami kaderisasi ada 29 orang. 29. Itu tersebar di seluruh Lampung ini kota ada. ya? Ada yang jadi ketua koperasi, ada yang manajer, ada yang hanya karyawan, ada yang anggota biasa seperti saya, anggota biasa. Asosiasi ini di mana, Bang, sekretariatan kita? Sementara ada bergabung di Pusat Koperasi Kredit Caraka Utama Lampung di Raja Basa. Itu kan kita ada kantor Puskomdit, nah situlah sekaligus kita sekretariat bersama ya. Setelah itu, Bang, program-program yang selain soal pelatihan ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Akses Indonesia selain pelatihan dan pengkajian? Kalau secara umum di Indonesia itu kita banyak sekarang ini mencoba membuat advokasi terkait payung hukum koperasi. Payung hukum. Ya, kita pernah menjadi salah satu yang menentang dulu Undang-Undang Koperasi nomor 17 tempo hari. Nomor berapa ya kalau tidak salah, nomor 17. Akhirnya dibatalkan. Kita judicial review kan dibatalkan itu akhirnya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan rohnya pergerakan koperasi yang dirintis Bung Hatta waktu itu. Ya kan Bung Hatta kan berharap ekonomi di Indonesia ini sokong gurunya berkoperasi. Artinya apa? Memberdayakan semaksimal mungkin pengusaha kecil menengah. Yang terjadi sekarang ya nggak gitu. Ekonomi neoliberal dan kapitalisme sungguh luar biasa. Kapitalisme, nah hubungan dengan kredit tadi, Bang, yang menyebar di masyarakat ini kan ada namanya busar sobek gitu, Bang. Apa itu? itu sistem koperasi apa itu, Bang? Simpan pinjam atau seperti apa itu, Bang? Itu bukan koperasi. Bukan koperasi. Kalau Jadi, kami bilang bank pelecit. apa Bang pelecit? Itu sebetulnya, mohon maaf nih, saya orang boleh berusaha apa saja, silakan menurut cara masing-masing. Tetapi kalau pola-pola koperasi dipakai, kita menentang. Itu sama saja dengan beda dengan rentenir, beda. Kalau rentenir kan pribadi, dia minjamkan 2 hari, 3 hari, seminggu dengan rata-rata bunga yang besar, suku bunga atau bonus pengembalian di atas 10% dibayangkan. Malah kadang-kadang bunga terus berjalan bahkan. Sedangkan yang tadi Mbak Novel sobek, bilang yang sobekan itu sebetulnya termasuk pengusaha biasa seperti kita. Saya punya uang lebih, lalu cari orang-orang yang bisa bekerja untuk saya, meminjamkan meminjam kepada orang, ya 100.000 dibayar 5 bulan. Itu namanya sebenarnya pinjaman paket harian, paket mingguan. Tapi rata-rata masyarakat kita ngertinya itu seperti koperasi. Bukan, koperasi tidak seperti itu. Koperasi sesungguhnya nggak seperti itu. Nah sekarang sering kan, dulu pernah lebih. Nah jadi ya, pernah ada sebuah pendapat tokoh Majelis Ulama Indonesia bilang, bunga bank, bunga koperasi, riba. Riba, iya. Nah, riba itu kalau kita makan jadi makanan haram. Iya. Nah, itu meresahkan waktu itu. Kami di gerakan koperasi sangat resah waktu itu. Berangkatlah kami ke Jakarta, ditemui oleh sekretaris eksekutif MUI waktu itu. Mohon dijelaskan apa yang dimaksud riba dalam bunga koperasi. Kalau bunga bank is okay. Kenapa? Yang memiliki bank itu kan hanya individual membentuk komisaris nunjuk direktur utama, segala kebijakan produk layanan simpan pinjamnya yang memutuskan ya yang punya bank, komisaris. Sedangkan kita yang jadi nasabah kan orang luar. Itu bisa masuk di situ karena bukan akad kesepakatan bersama. Tapi kalau di dunia koperasi kredit khususnya nih nggak bisa. Kita mau, kalau anggota pinjam 1 juta dengan tenor waktu sekian, itu bunganya berapa? Itu disepakati dalam rapat umum anggota.
Bersama. rapat anggota tahunan. Jadi nanti kalau pendapatan kita dari mana Pak? Pendapatan kita dari pinjaman yang kita salurkan. Bapak Ibu harus membayar lebih. Nah kesepakatannya berapa? Sekian. Setuju nggak? Dalam rapat kalau nggak setuju nggak boleh. Maka karena kesepakatannya disetujui dalam rapat anggota, toh nggak ada yang bukan riba ya. bukan iya. Makanya disepakati kalau pelaksanaannya seperti itu, maka koperasi kredit dan koperasi lain yang menjalankan itu bukan riba. Oh iya. Nah di situ yang melegakan kita. Melegakan untuk sistem Nah koperasi ya. dari peristiwa itu di sekitar tahun 90 berapa, akhirnya banyak yang merasa lebih nyaman membentuk BMT. BMT itu yang koperasi berbasis syariah, yang berbasis syariah. Jadi sistemnya bagi hasil, mudarabah dan sebagainya, kesepakatan, akad apa itu pinjaman bagi dua atau apa gitu. Nah itu dulu yang mengawali BMT. Padahal dulu kita yang kader juga gitu. Ini ada koperasi baru nih Bang, yang bermunculan di sekitar setahun ini lah Bang. Mungkin nanti saya update gitu ya, seperti entah dari mana, mungkin bahasanya dari kementerian lah, dari ini dari itu, padahal itu simpan pinjam yang berputar terus setiap minggu itu. Kami punya analogi Mbak Novel. Kami punya analogi menanggapi sebuah kemunculan koperasi. Ada yang namanya koperasi merpati. Koperasi merpati itu biasa muncul ketika pemerintah akan memunculkan bantuan dana bergulir dan sebagainya, akhirnya bermunculan koperasi-koperasi baru untuk mendapatkan untuk menangkap itu. Ini sangat politis loh, ini sangat politis, kaitannya politis karena isu itu kan pasti muncul dari sana. Nah sekarang kan terpilihnya seorang menteri itu kan sekarang politis sekali, jabatan politis gitu. Nah biasanya kan di belakangnya kan banyak. Nah artinya untuk menangkap itu, jadi ketika yang ditangkap sudah tidak ada, ya merpati kalau pakannya sudah nggak ada, terbang dan sebagainya. Sebetulnya tidak enak, tapi sekarang untuk pembentukan sebuah koperasi lebih selektif. Memang saya setuju lah kepala dinas yang sekarang di Provinsi Lampung dia mulai selektif, mana-mana yang nggak aktif bekukan semuanya. Itu sangat simpan pinjam. Mau koperasi apa bentuk bunyinya. Ambil, padahal itu sebenarnya malah mencekik ya. Ya, kita sebetulnya ada bentuk, tapi saya tidak membanggakan gerakan kami ya. Gerakan kami itu ada 45 primer itu is okay, stabil. Bisa disebutkan Bang koperasi-koperasi apa? Banyak. Yang terbesar sekarang ini di Lampung jadi kebanggaan Provinsi Lampung. Saya dulu sempat menjadi pengawas di sana, ikut mendirikan dulu. Itu namanya Koperasi Kredit Mekarsai, posisinya di Jalan Insinyur Juanda nomor 31. Itu sangat besar. Itu dulu diawali didirikan oleh para guru-guru Safiris. Zaman dulu kan susah, mau nikah kita susah, cari dana, udah nikah mau pinjem untuk bangun rumah juga susah, akhirnya banyak pinjam ke yayasan, antre dan sebagainya dan Lalu yang kedua ada namanya Koperasi Gentiaras di Pringsewu. Itu dari guru-guru negeri dulu, dari guru-guru negeri. Lalu ada Koperasi Bunga Tanjung sekarang besar di Kalimantan. Ada Koperasi Santa Clara, di Metro ada Setia Bakti, banyak. Di Kota Bumi ada Karya Bakti, di Waikanan Taman Sari apa ada, saya nggak hafal semuanya, ada 45 sih. Yang kecil-kecil juga banyak. Lampung Timur mulai bertumbuh sekarang, yang besar ada 5 ya, Mekarsai, Gentiaras, Bunga Tanjung, Santa Clara, Karya Bakti Kota Bumi, terus Setia Bakti Metro. Kalau yang besarnya ada 5, 6, ya. Yang kecilnya itu ada berapa Bang? Nggak kehitung atau bagaimana? Ya 45 sekitar 30 an. Kecilnya dalam arti sudah di atas miliaran semua. Nggak ada yang ratusan juta lagi sekarang. Itu masyarakat kecil bisa masuk kayak itu? Dan justru anggotanya semuanya masyarakat kecil itu. Ini yang jarang dipublish. Nah sekarang aja mulai Dinas Koperasi mulai gandeng kita. Nah
kemarin Menteri Koperasi Republik Indonesia Pak Teten Mas Duki datang ke koperasi kami. Kemarin belum lama, baru bulan yang lalu, ditemani Ibu Wakil Gubernur waktu itu. Kebetulan saya ada kegiatan, jadi bangga. Koperasi kami yang mojok di tempatnya gitu, Pak Menteri mau datang gitu kan. Jadi payah dulu kita pernah menanamkan disiplin, gembleng kaderisasi, militansi, patuh pada pilar-pilar koperasi, jati diri koperasi. Jangan lepas dari pakemnya, sop-sopnya itu. Karena udah ada buahnya. Akhirnya terbayar. Kita cukup melihat aja lah. Ya? Seperti saya cukup lihat dari jauh. Melihat dari bangga. Bangga. Dulu saya. Iya. Diminum Bang? Iya. Ini air kesehatan Kangen Water. Kangen Water ya. Kalau di Lampung bisa diambil di mana nih? Kalau ini di Wai Halim Kimaja ada manfaat juga ya. Banyak manfaatnya. Bang, kira-kira apa lagi nih yang ingin disampaikan kepada halayak penonton Cowok Ekam soal koperasi, soal asosiasi? Kalau saya akan dari kacamata akses ya, Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis. Masih banyak peluang sebetulnya, terutama bagaimana dari anggota-anggota koperasi yang ada, khususnya kaum muda yang ada di Provinsi Lampung, kita sekarang mulai coba membangkitkan ekonomi berbasis kreatif. Ekonomi kreatif itu sepertinya yang kelak akan menyerap banyak dana yang menganggur itu. Artinya gini, kalau toh paling kami akan menstimulus aja ya, menstimulus pengurus-pengurus koperasi itu. Ayo kita backup kegiatan kaum muda, lalu kita panggil narasumber yang bisa menumbuhkan minat di ekonomi kreatif. Itu peluangnya luar biasa. Nah, seperti Mbak Novel sekarang ini kreatif, ini luar biasa ini. Iya. Jadi YouTuber, 10 YouTuber Lampung nanti terkenal. Nggak lama lah, coba lah nanti. Amin. Kalau kita selalu memberikan kebaikan pasti rezeki dan kebaikan timpah ruah di sini. Amin, insya Allah. Pasti gitu lah. ya. Kita juga. Tapi kalau jadi YouTuber ingat saya. Ini saya jadi YouTuber sebenarnya. Ini ingat. YouTuber sukses ya. Amin. Kita juga sempat kita fokus di UMKM. Karena memang UMKM itu butuh ruang-ruang informasi yang bisa lebih luas. Saya coba mencari peluang itu. Saya mencari peluang bagaimana memberi stimulus pengurus-pengurus koperasi yang sekarang, gimana kita sasarannya milenial kan, bonus demografi bentar lagi. 2025 itu bonus demografi di Indonesia luar biasa. Demografi itu maksudnya hampir 75 tenaga kerja aktif produktif ada. Anak muda selentingan adik-adik kita, anak-anak kita itu bonus. Jadi generasi saya terutama sudah masuk generasi bawah. Udah harus mundur dari panggung. Harus eksistensi itu ternyata sekarang bayangin coba, sekarang dengan pandemi ini saja kita banyak nikmat positif loh. Yang nggak ngerti Zoom, nggak ngerti jualan online bisa jualan online. Yang nggak YouTuber jadi YouTuber, artis penghasilannya malah besar dari YouTuber. Seperti banyak artis-artis kita miliaran tiap bulan itu hanya karena membagi kebaikan. Saya salut sama siapa itu, Mbak Im itu. Mbak Im ya. Tiru aja. Besar biayanya kalau pakai Mbak. Kita sekedar informasi aja lah dulu. Terima kasih Bang Heru udah mau hadir di studio Cowok Ekam yang sangat sederhana ini. Pasti bentar lagi bagus. Insya Allah, amin. Tidak Bang. Semoga akses Indonesia makin jaya. Amin. Abang bahagia, sehat dan sukses selalu. Saya Novelia Yulistin Sanggem bersama Bang Heru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.